Assalamualaikum. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang termodinamika. Termodinamika membahas tentang perubahan panas menjadi energi lain. Yang harus diketahui dalam belajar termodinamika adalah sistem dan lingkungan. Apakah itu sistem? Sistem adalah objek pengamatan, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Sebagai misalkan secangkir kopi panas, maka kopi yang berada di dalam cangkir merupakan sistem, sedangkan semua yang ada di luar cangkir merupakan lingkungan. Sistem termodinamika meliputi sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan perpindahan materi antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Contoh sistem terbuka adalah sup panas ini ya. Baik materi sup maupun kalor dapat berpindah dari dalam mangkuk ke luar sistem. Selanjutnya, sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem tersebut dengan lingkungannya, tetapi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi. Contoh dari sistem tertutup adalah minuman yang masih tersegel. Meskipun terjadi pertukaran kalor antara minuman dengan lingkungan, akan tetapi materi tidak dapat berpindah selama segel belum dibuka. Yang terakhir adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor maupun perpindahan materi antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Inilah yang disebut sebagai sistem terisolasi. Contoh dari sistem terisolasi adalah termos air panas maupun termos es. Tahukah kalian bahwa berlaku hukum kekekalan energi dalam termodinamika? Sebagaimana energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dan hanya dapat berubah bentuk menjadi energi yang lain. Meskipun energi panas telah berubah menjadi usaha luar dan perubahan energi dalam, tetapi jumlah seluruh energi itu selalu tetap. Dirumuskan delta U sama dengan Q dikurangi W, di mana delta U merupakan perubahan energi dalam, sedangkan Q adalah kalor dan W adalah usaha yang dikerjakan. Ketika kalor masuk ke sistem, maka nilai Q adalah positif. Sedangkan ketika sistem mengeluarkan kalor, maka nilai Q adalah negatif. Sedangkan usaha dapat bernilai positif apabila sistem melakukan usaha dan bernilai negatif ketika sistem dikenai usaha. Dalam termodinamika, kita bisa menemui proses isotermik, isobarik, isokorik, dan adiabatik. Yang pertama adalah proses isokorik. Proses isokorik adalah proses yang terjadi pada volume tetap. Proses ini biasa disebut sebagai isovolumetric process. Grafik P terhadap V proses isokorik ditunjukkan pada gambar berikut, sehingga nampak bahwa usahanya sama dengan 0 karena tidak terjadi perubahan volume. Karena delta O sama dengan Q dikurangi W, sedangkan W-nya sama dengan 0, maka pada proses isokorik nilai delta O sama dengan Q. Dapat disimpulkan bahwa perubahan energi dalam sistem besarnya sama dengan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan sistem. Selanjutnya proses isobarik. Proses isobarik terjadi ketika tekanan sistem dibuat konstan. Pada proses isobarik, volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlak. Usaha pada proses ini dapat dihitung dengan W sama dengan P kali delta V, di mana delta V adalah perubahan volume, yaitu volume 2 dikurangi volume 1. Sehingga perubahan energi dalam sistem sama dengan Q dikurangi P kali delta V. Dengan P adalah tekanan sistem dan delta V adalah perubahan volume. Selanjutnya adalah proses isotermik, di mana pada proses ini suhunya dibuat tetap. Pada proses ini, sistem tidak mengalami perubahan energi dalam.
atau delta U sama dengan 0. Karena perubahan energi dalam sistem gas sebanding dengan perubahan suhu gas. Dengan demikian, kita dapat rumuskan delta U sama dengan Q dikurangi W. Dan karena delta U-nya sama dengan 0, maka W sama dengan Q. Atau besarnya usaha sama dengan besarnya kalor. Selanjutnya adalah proses adiabatik. Pada proses ini, perubahan keadaan gas tidak mengalami pertukaran kalor atau tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Karena tidak menerima maupun melepaskan kalor, maka nilai Q sama dengan 0. Jadi, hukum satu termodinamikanya, delta U sama dengan Q dikurangi W, dan karena Q-nya sama dengan 0, maka nilai delta U sama dengan min W. Dapat dikatakan bahwa perubahan energi dalam sama dengan negatif dari usaha sistem. Sekian materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.